Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Rahma dengan NIM 2288220016. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang filsafat sejarah spekulatif untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah filsafat sejarah. Filsafat sejarah spekulatif merupakan suatu perenungan filsafat mengenai tabiat atau sifat-sifat proses sejarah. Dalam hal ini yang dicari adalah struktur dalam yang terkandung dalam proses sejarah secara keseluruhannya, meliputi irama atau pola dalam proses sejarah, motor yang menggerakkan proses sejarah, dan sasaran terakhir yang akan dituju oleh proses sejarah. Proses sejarah yang dimaksud bukan saja yang terjadi sampai sekarang ini, melainkan juga apa yang harus terjadi. Menurut Rawls 1977 halaman 9-10. Hal serupa juga diungkapkan oleh Daliman 2012 halaman 23 bahwa filsafat sejarah spekulatif berusaha untuk memberikan penjelasan, eksplanasi, dan penafsiran interpretasi yang luas mengenai seluruh proses sejarah. Adapun proses sejarah yang dimaksud adalah proses sejarah sebagai peristiwa. Perenungan spekulatif ingin mengungkapkan tentang struktur dasar, memberi kerangka, mempelajari tabiat atau sifat-sifat, serta faktor-faktor esensial, asas-asas, bahkan makna atau arti proses sejarah. Oleh sebab itu, bagaimana menurut Gardiner 1987 halaman 123, pemikiran filsafat sejarah spekulatif dipandang mengatasi persoalan-persoalan yang dikerjakan dan menyita perhatian peneliti sejarah, terutama yang belum terpecahkan. Filsafat sejarah spekulatif melayani tuntunan itu dengan menunjukkan hal pengkajiannya, bahwa sejarah masa lalu membentuk diri sesuai asas-asas tertentu yang sah secara universal. Penafsirannya mengenai proses sejarah juga memungkinkan untuk memenuhi tugas ilmiahnya, yaitu membuat ramalan-ramalan atau prediksi mengenai perkembangan masyarakat di masa depan. Menurut sistem pemikiran spekulatif, pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu a posteriori dan a priori. Pertama, pengetahuan yang berdasarkan pengamatan, yaitu melihat dan mengamati, misalnya sebatang besi bila dipanaskan menjadi lebih panjang. Sesudah a posteriori, pengamatan terhadap gejala tersebut, maka kita akan memiliki suatu pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman dan pengamatan terhadap kenyataan disebut pengetahuan a posteriori. Kedua pengetahuan yang tidak langsung berdasarkan pengalaman atau semata-mata didasarkan pada pengalaman yang mendahulunya, a priori, disebut pengetahuan a priori. Hal semacam ini biasanya terdapat dalam matematika dan logika formal. Spekulasi sejarah didasarkan seluruhnya pada pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman atau lewat dokumen-dokumen dari masa silam, sehingga cenderung menggunakan pemikiran spekulatif a posteriori. Contoh hasil pemikiran spekulatif yang a posteriori adalah teori sejarah melingkar selalu berulang kembali. Pendapat ini umumnya dianut pada zaman klasik Eropa, dan pada abad ini dikembangkan teori spekulasi siklis oleh Oswald Spengler 1880 sampai 1936 dan Arnold Toynbee 1989 sampai 1975. Teori ini berdasarkan pendapat bahwa sejarah dapat dibagi menurut sejarah sejumlah lingkungan kebudayaan atau peradaban yang semuanya melintas suatu lingkaran, yaitu muncul, berkembang, dan mundur. Zaman sekarang dibandingkan dengan zaman lainnya, dan menentukan di mana tempat kita pada siklus tersebut. Penggunaan pemikiran spekulatif a priori dalam filsafat sejarah agak langka. Salah satunya ditemukan dalam pemikiran Immanuel Kant 1724 sampai 1804 yang berdasarkan spekulasi murni a priori sampai pada tahap 3. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, alam tidak terbuat sesuatu apapun yang sia-sia. Yang kedua, bakat-bakat manusia yang dikaruniakan oleh alam harus dan akan berkembang sepenuhnya sepanjang perjalanan sejarah. Yang ketiga, bakat yang paling khas pada manusia adalah akal budi. Yang keempat, berdasarkan spekulasikan, akal budi manusia senantiasa berkembang maju dan dengan tidak pernah mengandalkan fakta-fakta di masa lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.